Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kang Wildan. Nah, jadi di Fatih Konstruksi itu ada yang namanya Fatih Renovasi. Nah, ini salah satu proyek yang kita renovasi dengan budget yang minim tapi bisa menghasilkan perubahan yang luar biasa. Apa saja yang direnovasi? Yuk kita lihat. Pertama, ini nanti kita akan finishing semua ya. Rumah ini akan kita cat ulang lagi. Kita rubah warnanya menjadi lebih putih lagi, lebih bersih lagi. Nah, yang kemarin pertama kita renovasi adalah air ya, air. Nah, ini kita buat karena kan daya dorong airnya ini menggunakan PDAM ya. Ini tips aja buat teman-teman yang PDAM-nya lemah, kurang ya. Salah satunya kita bisa manfaatkan dengan cara mesin pendorong. Jadi kemarin kita manfaatkan gunakan dulu mesin pendorong ya. Di sini kita beli mesin pendorong murah ya, cuman sekitar 500 sampai 600 ribuan. Terusnya kita buat ground tank di sini di bawah ya, untuk menampung air dari PDAM menuju ke sini, sehingga mesin ini tips juga ya, supaya mesin nggak cepat rusak dan daya air atau serap air ke toren utama itu menjadi sangat cepat dan banyak gitu. Nah, ini daya dorongnya kita manfaatkan di sana. Nah, kedua kita akan yang terutama di rumah ini adalah kerusakan ya. Ini belum selesai teman-teman, ini masih tahap finishing banget, baru berjalan seminggu. Jadi pas kita datang ke rumah ini tuh udah bongkar. Jadi ada kebocoran ya, kebocoran yang luar biasa disebabkan oleh 3 penyebab utama kebocorannya. Nah, ini yang kita perbaiki teman-teman. Ini tips juga buat teman-teman yang di rumahnya atapnya bocor, terusnya bocornya udah merembab ke dalam ke dalam tembok gitu ya, udah sangat lama dan nggak diperbaiki. Itu kita ada tips. Jadi pertama kita harus cari yang namanya sumber kebocoran utamanya. Ternyata ada 3 sumber kebocoran di rumah ini yang menjadi sumber utama. Pertama adalah pemipaan ya. Nah, kita harus periksa air bersih dan air kotornya. Nah, kebetulan di atas ini adalah kamar mandi. Ada jalur pipa air bersih dan air kotor. Maka ketika bocor, penyebab bocornya harus dicari dulu apa gitu ya. Nah, ketika dicari kita ketahuan ada 3 penyebab utama. Pertama tentang saluran air bersih. Ternyata saluran air bersihnya itu ada yang bolong pipanya. Ya, pecah, entah kenapa gitu ya. Sepertinya ada perbaikan sebelumnya yang akhirnya bocor, merembat masuk ke wermes dan ini ambruk semuanya, kamar ambruk semuanya, bersih dan akhirnya kita ganti pipanya. Ya, kita ganti pipanya, kita bersihkan. Saluran air pun ternyata pas disampaikan banyak lumut, macet. Ya, ini tips aja buat ketika ada sumber air yang lumut, macet, kita kemarin pakai soda api ya, biar kebuka semua. Nah, akhirnya airnya sudah mulai bagus. Nah, ini kita finishing lagi karena bawaannya gipsum. Kita pakai gipsum lagi, tapi supaya lebih murah, jadi sebagian aja. Jadi kita beli gipsum di sini hanya RAB-nya cuman beberapa ratus ribu aja. Jadi tips ya buat teman-teman yang melakukan perbaikan, nggak harus semuanya diganti teman-teman. Hanya titik mananya yang diganti kita potong. Ya, kita pakai 1 lembar gipsum aja untuk perubahan di sini, dan kita memanfaatkan holo-holo yang ada lagi. Gitu. Ada perbaikan sedikit holo, kita perbaiki. Terusnya kita buat motif yang sama untuk list-listnya ya. List-listnya untuk motif yang sama kita cari. Nah, yang terpenting ini yang jadi masalah adalah air ini karena sudah bertahun-tahun nembus ke dalam tembok ya, baik itu bata maupun hebelnya, menyebabkan kuning-kuning. Kalau kemarin kuningnya parah banget gitu ya, kuningnya parah banget. Nah, ini kita akan sedang finishing, kita sedang akalin ya dengan beberapa macam metode. Salah satunya metode dengan kita bersihin, lalu bersihin, kita lapis lagi, dikompon, terusnya kasih cat yang sifatnya alkali, baru sifat yang anti bocor, baru kita cat ulang. Jadi itu juga untuk tips-tipsnya ya. Nah, itu yang kita perbaiki. Di sini juga sama teman-teman, ini belum selesai finishingnya. Ini bocornya parah, ini ambruk semuanya ya, atapnya ambruk. Nah, kita sampai lemari semuanya ambruk di sini. Ini air ngalir semua, basah, kita perbaiki sampai ke tembok-tembok ini kita perbaiki. Nah, sumber airnya ternyata tadi masalahnya satu, kita udah perbaiki pipanya. Setelah diperbaiki pipanya ternyata kok masih bocor pas hujan. Oh, ternyata hati-hati tuh buat teman-teman yang punya rooftop atau punya dak-dakan yang disambung. Jadi rumah ini bawaannya kan tipenya 90 meter, dia sambung kembali dengan dak-dakan baru. Nah, yang akibatnya itu nggak sama gitu,
tembokannya itu nggak sama, yang lama dengan yang baru ketemu, nah ada bocor, itu disatuin, itu masuk, akhirnya merambat ke sini semua, ya, sampai ke kamar belakang, ya, sampai ke sana, sampai ke belakang. Ini bocor sampai ke ujung tenda sana. Oh, ternyata permasalahan yang kita ambil adalah rembesnya gitu ya. Jadi kita finishing, terusnya juga kita juga finishing apa namanya, perbaikan pintu ya. Karena bawaannya dari developer ini pintunya adalah pintu solid kayak gini dari papan. Di sini udah rusak. Jadi kami datang ini pintu udah rusak. Nah, akhirnya kami akalin supaya lebih hemat, tetap memanfaatkan pintu yang ada supaya lebih hemat. Kita beli beberapa triplek plus kita beli aluminium untuk dilapis. Karena kan namanya kayu gitu ya, akan rusak kalau di kamar mandi ini nggak bagus ya. Harusnya sih cari yang PVC, tapi kita akalin karena kita pengen memanfaatkan yang ada sehingga budgetnya ini murah ya, hanya puluhan ribu kita perbaiki. Jadi budget untuk memperbaiki banyak ini nggak mahal gitu ya. Ya ini semua nanti kita finishing lagi. Ini kita finishing ulang tangga-tangganya gitu. Kita naik ke lantai. Oke, permasalahan kedua dari rumah ini kebocoran karena disebabkan dak-dakan di sini. Jadi kemarin dak-dakan di sini itu udah bongkar ya, udah masuk sehingga air itu merembes. Ini ada senyawa waktu buat corannya nggak bagus. Ya, penyebabnya salah satunya dak-dakan ini yang jadi masalah. Karena ini bangunan lama, di sini dia tiba-tiba sambung dengan yang nggak sama dengan bangunan baru. Akibatnya karena ini lebih tinggi dan ini lebih rendah, air masuk ke sepanjang jalur sini, gitu ya. Itu bocornya parah banget. Ya, apa yang perlu kita lakukan ketika memang ada kebocoran antara dak seperti ini? Yang kita lakukan adalah mensimultankan sama jenisnya. Nah, apa yang kita pakai bahannya? Ini kemarin kita pakai sika ya. Jadi dilapis dulu, ada bahan namanya sika anti bocor. Itu dilapis semuanya, ya, sampai senyawa satu. Nah, habis sika kita lakukan penyemanan kembali. Ya, di finishing semen halus. Dan setelah halus kita pakai no drop. Ya, untuk supaya tidak bocor dan kita atur jalur pembuangannya supaya air mengalir bagus. Nah, ini alhamdulillah udah nggak bocor lagi. Pas tidak bocor, apalagi ternyata kendala. Nah, yang sering jadi masalah adalah di sananya, sambungan antar atap rumah. Nah, itu ternyata ada celah sedikit, air ngalir ke dalamnya. Maka itu kemarin kita lapisi dulu, kita kasih seal, habis seal kita lapisi no drop kembali. Nah, baru masalah bocor di rumah ini diselesaikan. Itu ya yang jadi tips buat teman-teman yang sering terjadi masalah kebocoran ya, pipa-pipa. Terusnya kita juga perbaiki toren ya. Torennya kebetulan ini besar ya, kapasitasnya besar, ada 2 toren, tapi sayangnya kemarin tidak bagus. Nah, kita rapikan jalur airnya. Tadi kan air utamanya yang di bawah itu dinaikin ke atas, ini udah full, ternyata yang full cuma 1 toren aja. Wah, itu sayang banget gitu ya, ada 1 toren. Akhirnya kita rubah settingannya supaya air itu dua-duanya kumpul sehingga penuh terus, dan kita rubah pipa-pipanya gitu ya, pemipaannya supaya daya dorongnya buat ke seluruh air ini bagus. Nah, itu juga tips buat teman-teman yang selama ini sumber airnya bermasalah, kecil dan macet, itu dirubah dari sok dari saluran airnya. Ditambah kemarin kita selusuri kok nggak ngalir. Ya, ternyata karena udah bertahun-tahun toren itu banyak lumut itu ngegumpal masuk ke pipa. Nah, yang menyebabkan macet. Nah, akhirnya kita siram dengan air soda. Ya, dengan soda api kalau istilah tukang tuh. Soda api, ngalir, ngelebur, baru ngalir lagi tuh. Nah, itu juga tips buat teman-teman yang selama ini airnya selalu bocor, mampet gitu ya. Jangan-jangan memang ada lumut atau ada benda-benda tertentu di dalam saluran pipanya yang tersumbat. Nah, bisa digunakan dengan soda api. Jadi nanti kita finishing ini akan banyak berubah gitu ya teman-teman. Mungkin banyak yang bertanya, Kang, berapa item perbaikannya? Ya teman-teman nggak usah khawatir, ini ukuran rumah cukup besar ya, 100 sampai dengan 200 meter dengan 5 kamar tidur di dalamnya, beberapa ruangan yang ada plus rooftopnya. Item pekerjaannya kita banyak banget teman-teman, finishing semua rumah yang mulai dari pengecatan dalam, pengecatan luar, bersih-bersih, rapi-rapi, perbaikan pintu, perbaikan kebocoran,
perbaikan atap, rooftop, air, membuat drone tank, sumur, semuanya ini nggak habis banyak teman-teman, cukup masih 20 jutaan kurang lebih budget yang kita gunakan 20 jutaan, teman-teman bisa finishing rumahnya menjadi suasana baru gitu ya, jadi lebih baru, lebih segar, dan hal-hal yang menjadi keluhannya kita selesaikan karena metode kami pun nyaman banget, cost and fee, jadi biaya tukang berapa, biaya bangunan berapa, tinggal memberikan fee terhadap manajemen yang kita lakukan ya, finishing yang kita lakukan. Nah, insya Allah rumah teman-teman nanti akan berubah menjadi lebih segar, berbeda, dan terlihat lebih rapi gitu ya. Itu jasa renovasi yang biasa kami lakukan, pengerjaannya pun tidak terlalu lama, kurang lebih 1 minggu sampai 3 minggu pengerjaan, maksimal 1 bulan untuk menyelesaikan finishing semua, tergantung banyaknya item pengerjaan. Jadi jangan ragu buat teman-teman yang pengen merenovasi rumahnya akibat kebocoran, genteng bocor, cat kusam, dan lain-lain, bisa kami bantu untuk lakukan. Semoga bermanfaat tips-tips yang kami berikan ya. Semoga bermanfaat. Kalau jasa kami silakan hubungi di nomor di bawah ini. Kami akan siap melayani dan membantu teman-teman semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.